Perkenalkan, nama saya Edi dari 2T5. Di sini saya akan membuat video mempresentasikan dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang dosennya Benar Marson. Langsung saja, di sini saya akan membahas atau menjelaskan apa itu prosesor, RAM, ROM, address bus, dan databus. Langsung saja masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah prosesor. Prosesor atau disebut juga sebagai Central Processing Unit atau CPU adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan operasi pemrosesan data. Prosesor bekerja sebagai otak atau pusat pengendali komputer, mengkoordinasikan dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. RAM merupakan bagian penting dari sistem komputer karena memungkinkan akses cepat ke data yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan program atau tugas tertentu. Oke, yang selanjutnya adalah ROM. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Data yang disimpan dalam ROM tetap ada meskipun komputer mati atau kehilangan daya listrik. Jadi berbeda daripada RAM. Kalau misalnya tidak ada listrik, dia akan kosong untuk penyimpanannya ya. Oke, selanjutnya adalah address bus. Address bus adalah jalur yang mengirim alamat memori atau perangkat eksternal ke sistem komputer. CPU menggunakan address bus untuk menunjukkan alamat memori yang ingin diakses atau alamat perangkat eksternal yang dituju. Address bus berfungsi sebagai jalur komunikasi satu arah dari CPU ke memori atau perangkat eksternal. Lebar address bus menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer sekaligus, dan ini mempengaruhi kapasitas memori yang dapat diakses oleh sistem komputer. Oke, baik, yang terakhir adalah databus. Databus adalah jalur komunikasi untuk mentransfer data antar komponen-komponen dalam satu sistem komputer. Databus memungkinkan transfer data antar CPU, memori, dan perangkat eksternal. Lebar databus menentukan berapa banyak bit data yang dapat ditransfer secara bersamaan, mempengaruhi kecepatan dan kapasitas transfer. Databus dapat berjalan dalam dua arah, memungkinkan transfer data dua arah antar komponen-komponen tersebut. Oke, itu adalah penjelasan dari prosesor, RAM, ROM, address bus, dan databus. Baik, selanjutnya di sini masuk dalam pemetaan jalur ya. Di sini saya mendapat kapasitas yang diacak dengan RAM 2 buah dengan kapasitas 2 KB dan 4 KB. Dan untuk ROM-nya di situ 2 KB atau 1 buah, dan untuk IO-nya di sini saya mengambil 2 KB ya untuk kapasitas memorinya. Nah, untuk memori 4 KB di situ nilai minimumnya adalah 000 hexa sampai 0FFF hexa. Nah, untuk memori 2 KB RAM-nya di sini dengan nilai minimum 100 hexa sampai dengan 17FF hexa ya. Nah, untuk ROM 2 KB ROM-nya di situ dengan nilai minimum 1800 hexa sampai dengan 1FFF hexa. Nah, untuk IO-nya di situ dengan nilai minimum 2000 hexa sampai 27FF hexa. Nah, kalau kita sudah menentukan di tabelnya di situ, di sini kita atur juga untuk tabel kebenarannya ya. Jadi dengan memori 4 KB RAM di situ adalah 000 atau Y0 ya. Nah, untuk 2 KB RAM-nya di situ 010 atau Y2. Dan untuk 2 KB ROM-nya di situ 011 atau Y3. Untuk 2 KB IO di situ 100 atau Y4 untuk portnya. Jadi untuk tabelnya ini tidak bisa diganti-ganti, ini sudah mutlak with ya. Nah, kalau kita sudah menentukan tabelnya ya di sini kita masuk ke dalam jalur alamat. Jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai dengan tabel kebenarannya tadi. Nah, di sini untuk prosesornya di situ sudah terhubung dengan IO, dengan decoder, dengan RAM ya, dan lain-lain gitu. Jadi dia sudah terhubung semua. Dan bisa kita lihat di sini yang garis berwarna kuning itu adalah databus, dan untuk yang berwarna hitam adalah address bus ya. Nah, untuk decoder yang 4 KB di situ tersambung dengan kapasitas 4 KB ya dari A0 sampai A11. Untuk 2 KB di situ
sudah terhubung juga dengan RAM 2 KB, ROM 2 KB, dan I/O ya. Nah, untuk RAM 2 KB di situ dari A0 sampai A10, dan untuk ROM-nya juga sama dari A0 sampai A10 ya. Jadi setiap output tadi yang kita hasilkan dari tabel tadi yang di atas, di situ kita masukkan di sini, dan untuk inputnya juga begitu gitu ya. Di sini jangan lupa juga kita membuat keterangan ya dari setiap yang tersambung gitu. Jadi mungkin begitu saja dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih.